Ada YouTuber non-muslim yang mengklaim jika ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang katanya menegaskan jika umat Islam harus masuk neraka dahulu, apapun kondisinya. Namun konyolnya lagi teman-teman, dia memahami ayat terkait lagi-lagi berdasarkan terjemahannya saja. Oleh karenanya, mari kita bahas kekonyolan ini dan mari kita mentadabburi Al-Quran. Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Topik episode kali ini kita akan membahas suatu syubhat yang merupakan syubhat yang juga jadi senjata favoritnya non-muslim untuk menggoda umat Islam yang awam seperti itu. Dan lagi-lagi apa? Ya, menjadikan Al-Quran sebagai senjata untuk mengelitik atau menggoda umat Islam, tapi lagi-lagi yang digunakan terjemahannya saja. Hal ini yang membuat syubhat dari mereka itu selalu dapat dibantahkan. Karena sudah berulang-ulang kita katakan bahwa untuk memahami kitab suci, ya secara komprehensif seperti itu harus melalui teks aslinya, bukan dari terjemahan Al-Qur'annya saja. Nah, kita sudah berulang kali menjelaskan bagaimana terjemahan Al-Quran itu tidak dapat mewakili makna yang sebenarnya dari kandungan Al-Quran. Makanya perlu yang namanya tafsir. Kita sudah berulang kali juga menjelaskan bagaimana terjemahan itu dapat mengalami distorsi. Sehingga kita memahami jika terjemahan Al-Quran itu bukanlah kitab suci. Kitab suci itu adalah teks aslinya, bukan terjemahannya ya. Makanya Al-Quran itu harus senantiasa dalam bahasa Arab. Berbahasa aslinya, original teksnya seperti itu. Nah, syubhat yang akan kita bahas kali ini itu mengenai Quran Surat Maryam ayat 71. Di mana menurut mereka berdasarkan terjemahan ya, sekali lagi berdasarkan terjemahannya bahwa ayat ini menegaskan jika umat Islam pasti masuk neraka. Nah, bunyi ayatnya sebagai berikut. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi atau melewati neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, secara harfiah ayat ini menjelaskan bahwa semua dari kita itu akan masuk neraka terlebih dahulu. Nah, mengenai pembahasan kali ini akan kita pisah menjadi dua part teman-teman. Karena di part pertama kita akan membahas pemahaman ayat ini secara kontekstual. Dan yang serunya nanti di part kedua. Karena di part kedua kita akan bahas ayat ini berdasarkan teks, yakni dengan kajian bahasa, analitik teks seperti itu. Dan saya harap atas bantuan dari Allah, semoga materi kali ini dapat disampaikan dengan gamblang dan sederhana, maka demikian teman-teman dapat mengikutinya dengan nyaman ya. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki buku ini, teman-teman dapat membacanya di halaman ke-63 ya. Di halaman ke-67 seperti itu. Buat yang belum memiliki, sangat direkomendasikan untuk memiliki buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf karya Ustadz Insan Mokoginta bersamaan dengan buku Dr. Zakir Naik. Kedua buku ini cukup membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan non-muslim kepada umat Islam dan agama Islam. Nah, selengkapnya kedua buku ini klik link yang tersemat di kolom komentar tersemat di bawah video ini atau di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, mengenai surat Maryam ayat 71 ini, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, yakni wariduha. Nah, pertanyaannya, apakah ayat ini merujuk kepada umat Islam secara spesifik atau juga kepada non-muslim juga? Nah, sebenarnya sudah jelas teman-teman, kata minkum ini merujuk kepada semua manusia, terlepas dia itu muslim atau non-muslim seperti itu. Tidak adanya taksis atau pengkhususan atau petunjuk yang eksplisit yang menunjukkan minkum ini untuk umat Islam saja, sehingga bisa berlaku untuk semuanya. Terus ada bantahan dari non-muslim nih ya, katanya seperti ini. Oke, tapi bukankah di terjemahannya itu kan disebutkan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, Tuhanmu di sini kan tentu Tuhannya umat Islam dong ya, bukannya Tuhan kami seperti itu kata mereka. Jadi ayat ini untuk umat Islam saja seperti itu katanya ya. Oke, lagi-lagi apa? Ya, terjemahan. Pertanyaannya, Tuhanmu pada ayat ini menggunakan kata apa?
Yap, kata Rabbun. Dan perlu diketahui, Tuhan dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan dua cara, yakni Rabbun dan Ilahun. Rabb dan Ilah seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam ayat ini menggunakan kata Rabbun, kata Rabb, bukan Ilah? Kalau kamu tidak bisa membedakan apa bedanya ilah dan Rabb, lalu kenapa kamu bisa menyimpulkan sedemikian mudahnya seperti itu? Oh, berdasarkan terjemahan. Oke, inilah yang kita katakan bahayanya memahami kitab suci dengan terjemahannya saja. Nah, jadi teman-teman, Tuhan dalam bahasa Arab itu ada dua sebutannya ya. Rabbun dan Ilahun, Rabb dan Ilah. Namun kedua kosakata ini tidak memiliki padanan kata yang sama dalam bahasa Indonesia, sehingga membuat kedua kata ini tetap diterjemahkan dengan kata Tuhan dalam bahasa Indonesia. Padahal kedua kata ini memiliki detail makna, definisi, fungsi, dan implikasi yang berbeda. Nah, apa bedanya? Nah, jadi teman-teman, kalau Al-Quran itu memakai kata Rabbun, itu merujuk kepada sebutan Tuhan dalam konteks umum. Misalkan, Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan kata Rabbun itu sebagai sebutan umum, kata Rabbun di sini. Bukan kata ilah seperti itu. Karena ilah itu merujuk kepada sebutan Tuhan dalam konteks khusus. Merujuk pada konteks penyembahan, pengabdian, atau worship seperti itu. Makanya dalam Al-Quran, teman-teman, ketika menyebut Allah sebagai Tuhan dalam konteks umum, misalnya kepada manusia secara umum yang di dalamnya juga ada non-muslim, itu menggunakan kata Rabbun, Rabbuka atau Rabbukum, yakni Tuhanmu. Bukan ilahukum atau ilahuka, bukan Tuhanmu ilah seperti itu, karena tentu mereka tidak menyembah Allah, tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Nah, namun kenapa disebut Rabbukum atau Tuhanmu sedangkan mereka tidak mengakui Tuhan kita? Kan gitu. Ya, benar, secara de jure mereka tidak mengakui jika Allah lah Tuhan kita sebagai Tuhan yang benar. Akan tetapi teman-teman, secara de facto, secara faktual, secara hakikat, Allah itu memang Tuhan, ya Tuhannya manusia, Tuhannya orang Islam, bahkan Tuhannya non-muslim itu sekalian. Terlepas mereka itu mau menyembah atau tidak. Makanya Allah menyebut dirinya Rabbukum, bukan Ilahukum. Karena Allah ingin menegaskan keotoritasan dirinya sebagai Rabbun, sebagai penguasa dan pemilik alam dan pemilik manusia, terlepas manusia itu mengakui atau tidak. Allah itu tetap Rabbun. Pada hakikatnya, ia tetap Tuhan seperti itu. Makanya dalam ayat ini, Tuhanmu itu bukan mu untuk umat Islam saja, melainkan mu untuk manusia sekalian, terlepas muslim atau tidak, karena menggunakan kata Rabbun. Nah, seandainya ayat ini menggunakan kata ilah, maka udah pasti untuk umat Islam saja. Nah, oke, kalau Anda merasa kebingungan dengan penjelasan tadi, kita rujuk saja surah Al-Anbiya ayat 98, di mana di sana jelas disebutkan bahwa non-muslim itu juga wariduha, yakni melewati atau mendatangi neraka seperti itu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu, yakni orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah, yakni berhalanya itu adalah bahan bakar jahannam. Antum laha waridun. Kamu pasti masuk atau melewati atau mendatanginya. Jadi mau muslim dan non-muslim pasti sama-sama waridun, yakni melewati atau mendatangi neraka jahanam berdasarkan keumuman kedua dalil tadi. Nah, lalu lantas demikian, apakah ini tandanya kita sebagai muslim berdasarkan ayat ini itu semuanya pasti masuk neraka dahulu? Nah, jawabannya teman-teman ada di ayat berikutnya. Firman Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Sehingga dari ayat ini sebenarnya sudah jelas, jika orang Islam yang bertakwa, maka dia akan selamat dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Atau lebih spesifik, tidak akan dihukum di dalam neraka atau tidak merasakan siksaan neraka. Sedangkan orang kafir dan orang Islam yang fasik maupun zalim itu akan dibiarkan dimasukkan ke dalam neraka dan dihukum di sana seperti itu. Oleh karenanya dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, Rasulullah SAW sampai bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah, la yaliju, atau di riwayat lain disebutkan la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, insyaallah bay'a tahta syajarah, atau di riwayat lain min ashabus syajarah, yakni tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbaiat di Hudaybiyah. Di riwayat lain disebutkan wa syuhada Badar, dan para syahid di Badar. Jadi Rasulullah menjamin mereka tidak akan masuk neraka. Nah, kemudian Hafsah bingung dan bertanya kepada Rasulullah. Sederhananya begini, "Ya Rasul, tidak masuk neraka gimananya? Alaihissallahu yaqul, kan Allah berfirman, wa inna minkum illa wariduha, dan semua dari kalian itu pasti mendatangi neraka." Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Alam tasma'ihi yaqulu thumma nunajjil ladzina taqaw," sampai akhir ayat seperti itu. Kata Rasulullah menjawabnya, "Apakah kamu tidak menyimak firman Allah, lalu kami selamatkan yang bertakwa dan
dan membiarkan yang zalim. Nah, hadis sahih ini sudah sangat gamblang menjelaskan bahwa orang bertakwa tidak akan dimasukkan ke dalam neraka dan merasakan siksanya. Oleh karenanya ketika dikatakan semua manusia itu wariduha, yakni melewati atau mendatangi neraka, itu bukan berarti mereka dihukum dulu di neraka seperti itu. Tapi apa juga yang dimaksud dengan melewati atau mendatangi neraka itu? Wariduha itu apa maksudnya? Nah, Imam Ibnu Abi Iz dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah menjelaskan seperti ini. Wa adharu wa aqwa annahu murur ala sirat. Maka pendapat yang jelas dan kuat bahwa ayat ini wariduha itu menjelaskan tentang peristiwa berjalan atas jembatan sirat. Nah, jembatan sirat teman-teman itu merupakan jembatan di yaumil hisab nanti, ya, sebelum memasuki surga, yakni semua manusia itu akan melewati jembatan sirat ini yang di bawahnya itu terdapat neraka jahanam. Inilah yang dimaksud wariduha, mendatangi dan melewati, yakni mendatangi dan melewati jembatan sirat tersebut. Nah, pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Beliau rahimahullah berkata ketika menerangkan hadis tadi, ya, hadis tentang Hafsah tadi yang bertanya kepada Rasulullah itu, beliau berkata, yang benar kata beliau, maksud al-wurud, yakni melewatinya atau mendatanginya dalam ayat ini adalah melewati sirat. Nah, sirat adalah sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Nah, para penghuni neraka akan berjatuh di dalamnya, sementara selain mereka akan selamat. Nah, teman-teman, pendapat ini serta pula diakui oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Jawabus Sahih, As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, dan masih banyak lagi. Sehingga sudah jelas melewati dan mendatangi wariduha, mendatangi neraka, itu maknanya berjalan di atas sirat, melewati sirat seperti itu. Dan ketika disebutkan kami selamatkan orang yang bertakwa, berarti mereka dapat melewati sirat itu dengan selamat menuju surga, kan seperti itu. Sehingga bukan berarti Maryam ayat 71 ini bermakna bahwa semua umat manusia atau umat Islam itu harus disiksa di neraka dahulu baru kemudian masuk surga. Kenapa? Karena itu juga akan bertentangan dengan ayat dan hadis lain. Ini karena dalam Al-Quran Allah akan mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atom pun sekalipun, maka ia akan diberikan balasan yang setimpal dan tidak akan dikurangi. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan dosa walaupun sebesar atom, maka dia akan diberi balasannya dan tidak akan ditambahkan. Jadi balasannya setimpal. Artinya semana dia berbuat, maka segitu balasan setimpalnya. Namun perlu diperhatikan juga Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 39. "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih." Tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobat. Nah, jika Allah menerima taubatnya, maka dihapus semua dosa-dosanya. Ali Imran ayat 195. "La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihan anhar." Pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kalau sudah Allah hapus semua dosanya, maka tidak ada alasan seseorang itu harus dimasukkan ke dalam neraka, kan seperti itu. Bahkan Allah memberikan kepastian, "Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Maka akan kami masukkan mereka ke dalam surga. Jadi kalau sudah Allah hapus dosanya dan dijamin surga, ya untuk apa lagi disiksa di neraka, kan begitu? Nggak ada alasan dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan kalau ayat tadi dipahami bahwa semua umat Islam memang harus dihukum dahulu di neraka, maka ini juga akan bertentangan dengan hadis Nabi. Yang pertama, ini akan bertentangan dengan hadis tadi di mana Rasulullah SAW sampai bersumpah bahwa ada sebagian umat Islam yang pasti akan masuk surga tanpa dihukum di neraka. Seperti hadis tadi. Dan yang kedua, hal ini akan bertentangan dengan riwayat hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ada orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa perlu penghakiman. Nah, kalau penghakiman saja tidak perlu, lantas apalagi harus dibakar di neraka dulu, kan seperti itu. Dan yang ketiga, teman-teman, hal ini akan bertentangan dengan riwayat hadis dari Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. "Maukah kamu dikabarkan tentang golongan orang-orang yang diharamkan neraka baginya?" "Bala ya Rasulullah." "Kenapa tidak wahai Rasulullah?" "Kullun hayyin layyin qaribin sahilin." Yakni golongan yang hayyin, tidak suka memaki, layyinin, mulia hatinya, qaribin, ramah, sahilin, dan suka menolong. Hadis ini bahkan menegaskan bahwa tidak semua umat Islam harus masuk neraka dahulu, karena sudah jelas dan tegas disebutkan dalam hadis mereka itu diharamkan neraka. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang membuat jika Maryam ayat 71 ini menunjukkan semua umat Islam harus masuk dan dihukum di neraka dahulu merupakan pandangan yang bertolak belakang dengan dalil-dalil yang kuat. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab syarahnya menjelaskan, "I'lam
anna madhhab ahlus sunnah wa ma'alaihi ahlul haq minas salaf wa khalaf amman mata muwahidan dakhalal jannah qat'an ala kulli hal. I'lam, ketahuilah bahwa keyakinan ahli sunnah dan orang-orang yang berpegang pada kebenaran dari generasi dahulu dan sekarang, bahwa siapapun yang wafat dalam keadaan bertauhid, dia pasti masuk surga dalam kondisi bagaimanapun. Maka dengan begitu kita dapat simpulkan dari data dan fakta baik dari dalil akli dan nakli bahwa pertama, tidak hanya umat Islam saja yang akan mendatangi dan melewati sirat. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu akan dapat melewati sirat tanpa merasakan efek dari neraka, tanpa merasakan siksa dari neraka tersebut. Sedangkan orang kafir dan orang-orang yang menyembah selain Allah, baik dia menyembah manusia atau menyembah patung dan lain sebagainya, dan orang-orang Islam yang fasik dan zalim itu akan tergelincir dan dibiarkan di neraka. Dan yang ketiga, kalau ayat ini dipahami bahwa semua umat Islam pasti dihukum dahulu di neraka, maka itu akan bertentangan dengan banyak ayat dan hadis, sehingga tidak dapat difahami seperti itu. Nah teman-teman, tapi ini belum selesai ya. Ini belum selesai, karena sepertinya masih ada celah. Ada yang bisa mereka bantah seperti itu. Jadi oke lah kalau misalkan ayat ini menceritakan tentang jembatan sirat, ya, berjalan di atas neraka seperti itu. Oke. Lantas kan disebutkan pada terjemahan, ya sekali lagi pada terjemahan di ayat berikutnya kan disebutkan kami selamatkan. Nah ini kan bisa jadi diselamatkan ini maksudnya mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka lalu kemudian diselamatkan, kan seperti itu. Ya kalau dia hanya berjalan di atas sirat, ya melewatinya saja, lalu kenapa pakai kata diselamatkan? Kan dia tidak dalam bahaya yang mana dia itu harus diselamatkan, kan seperti itu. Dan yang kedua, kemudian sambungan terjemahan ayatnya itu kan berbunyi lalu kami biarkan. Nah bukankah maksud dibiarkan itu menunjukkan dia sudah di dalamnya? Karena kalau yang dimaksud itu berjalan di atas sirat, semestinya kan dijatuhkan atau dilemparkan, ya, bukan dibiarkan saja seperti itu. Bukankah ini menunjukkan itu sudah masuk di neraka dahulu, kan seperti itu. Dan alasan berikutnya, dan dengan begitu, maka kata wariduha, mendatanginya di ayat ini berarti datang untuk masuk neraka, kan seperti itu. Lantas kenapa lembaga penerjemah Al-Quran malah mengganti kata mendatangi dengan melewati? Bahkan teman-teman, yang ini ada videonya ya. Jadi YouTuber non-muslim itu menggugat lembaga penerjemah Al-Quran hanya karena terjemahan wariduha diganti dari mendatangi menjadi melewati seperti itu. Ini jadi hal yang paling menggelikan bagi kita muslim. Ketika seseorang yang hanya mengerti ayat Al-Quran dari terjemahan menyalah-nyalahkan orang yang berilmu dan diakui berhak menerjemahkan Al-Quran. Ya kalau misalkan dia ngerti bahasa Arab, ya mengerti bahasa Arabnya, punya wawasan luas tentang mufradat, itu oke lah. Nah ini dia mengkritik para penerjemah Al-Quran yang mereka itu lebih faham seluk-beluk bahasa Arab daripada dia. Jadi maaf cakap, ini merupakan lelucon yang nggak ada obatnya. Bisa-bisanya dia mengkritik tim penerjemah hanya berdasarkan terjemahannya pula. Berdasarkan analisa yang dia kaji dari terjemahan juga. Bukan dari sumber primer seperti itu. Inilah yang membuat kenapa setiap kali syubhat yang mereka buat itu isinya seperti snack kemasan. Kelihatannya berisi, namun isinya nggak sampai setengah dari kemasannya. Dan mereka bangga dengan itu. Bahkan bukan hanya bangga, sampai pede lagi menyalahkan orang yang lebih ngerti. Nah, oleh karenanya di episode kedua kita akan bahas lagi lebih rinci. Kita akan tekan lagi lebih dalam. Jika episode kali ini kita bahas konteks dan luarnya saja, maka di episode kedua lebih seru lagi. Kita akan bahas teks dan analisa teks berdasarkan keilmuan bahasa Arab serta kitab para ulama. Bukan dari asumsi terjemahan ya. Sehingga kita bisa paham apa maksud dari ayat ini sesuai pemahamannya. Dan kita bisa paham apakah revisi terjemahan Al-Quran yang sekarang itu sudah benar atau salah. Dan perlu dipahami pula bahwa terjemahan itu bukan kitab suci ya. Kitab suci itu harus dengan teks aslinya. Jadi merevisi terjemahan itu bukan berarti merevisi kitab suci. Tapi jika Anda menganggap jika kitab suci itu dapat disajikan dalam bentuk terjemahan atau terjemahan itu juga Anda akui sebagai kitab suci, maka merevisi terjemahan itu sama dengan merevisi kitab suci. Terjemahan Al-Quran itu bukanlah kitab suci. Kitab suci Al-Quran adalah yang teks aslinya. Sehingga merevisi terjemahan itu bukan berarti merevisi kitab sucinya. Paham? Nah oke, jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum memiliki kedua buku ini, ya langsung saja klik link yang tersemat di kolom komentar tersemat di bawah video ini maupun di deskripsi video di bawah video ini. Karena kedua buku ini sangat membantu dalam menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim terhadap agama Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.